Halo, selamat pagi adik-adik kelas 8B. Perkenalkan, nama Miss Pandi. Jadi, Miss adalah guru yang biasanya mengajar kalian daring melalui WhatsApp group. Jadi, kalau biasanya Miss menjelaskan melalui video YouTube, jadi kali ini Miss akan menjelaskannya melalui video yang Miss buat, dimana kita akan masuk ke materi baru, yaitu chapter 5 atau tentang keberadaan orang, benda, binatang dalam jumlah yang tidak tertentu. Jadi, mari kita mulai. Jadi, yang pertama kita ada countable noun and uncountable noun. Countable noun. Countable noun adalah kata atau benda atau hal-hal yang bisa dihitung satuannya dengan angka. Biasanya benda-benda yang termasuk dalam countable noun itu sendiri berbentuk padat atau berbentuk nyata. Jadi nanti kalau kalian melihatnya dan bentuknya nyata dan kalian bisa menghitungnya, itu termasuk countable noun. Dan countable noun itu bentuknya bisa tunggal atau singular dan juga jamak atau plural. Jadi di sini ada ciri-ciri countable noun. Yang pertama tentunya bisa dihitung. Seperti a book, two books. Di sini maksudnya bisa dihitung itu adalah kita bisa menghitungnya secara langsung. Ada benda nyatanya, menjadi 1 buku, 3 buku, 4 meja, 3 kursi, seperti itu. Dan selanjutnya ada memiliki bentuk banyak atau plural yang ditandai dengan akhiran S atau ES atau dengan bentuk tidak beraturan. Contohnya a book menjadi 2 books. A woman menjadi 3 women, yang mana a book menjadi 2 books ini termasuk akhiran yang ditambahkan akhiran ES atau S, sedangkan a woman menjadi 3 women itu yang bentuknya tidak beraturan. Selanjutnya di depan countable nouns bisa digunakan a atau an, yang dimana contohnya ada a dictionary and an airplane. Next, we move to uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda atau hal-hal yang tidak bisa atau sulit dihitung. Kita tidak bisa menghitungnya satu-satu seperti countable noun. Jadi, benda-benda ini yang termasuk uncountable noun, dia biasanya diikuti oleh kata-kata yang menggambarkan benda tersebut. Misalnya, ada kata benda cair. For example, coffee, tea, milk, oil, soup, and blood. For example, kita tidak bisa menghitung milk. Kita tidak bisa menghitung benda cair. Pasti ada kata yang mengikutinya, seperti segelas susu, seperti itu. Next, we have kata benda padat atau solid. For example, ice, bread, butter, cheese, meat, gold, iron, and silver. Contoh benda padat, kita bisa melihatnya, tapi kita tidak bisa menghitungnya per satuannya, satu-satu. Misalnya bread, pasti kita bilang 1 slice of bread. Seperti itu. 1 cube of ice. And the next one is kata benda gas atau gases. For example, air, oxygen, nitrogen, smokes, and pollution. Jadi kita tidak bisa menghitungnya. Namun seperti air, kita bisa merasakannya, tapi tidak bisa menghitungnya. Selanjutnya kita ada kata benda yang terdiri dari benda-benda kecil yang sulit dihitung. For example, rice, corn, dirt, flour, grass, dust, salt, sugar. Mengapa ini dikatakan kata uncountable noun? Karena ini kita pakai ada yang menerangkannya. Misalnya 1 spoon of sugar. Kita tidak bisa menghitung gulanya itu satu-satu. Jadi kita di depannya ada katanya yang seperti Miss katakan tadi, 1 sendok gula, 1 kilogram beras. And the next one is kata benda abstrak atau kata benda yang wujudnya tidak bisa dirasakan oleh panca indera. For example, beauty, confident, courage, healthy, time, dan lainnya.
Karena di sini dia itu termasuk misalnya keberanian. Kita tidak bisa mengukur keberanian seseorang menggunakan satu keberanian, dua keberanian, tidak. Tapi dia itu tidak bisa dihitung. Jadi ini termasuk ke uncountable noun. Okay, we move to our next discussion about many and much. Okay, the next one we have many atau banyak. Jadi many atau banyak ini digunakan hanya pada kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Dan penggunaannya bisa pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimatnya bisa kita lihat yang positif, there are many apples in our garden. Jadi kata many diikuti oleh countable noun, yaitu apples. Dan selalu apabila kita menggunakan kata many dan diakhiri oleh s karena jamak. And for the negative sentence, we have there are not many dogs in my house. Jadi sama seperti yang tadi, kata many diikuti oleh countable nouns yang diakhiri oleh huruf s di belakangnya. And for the interrogative, we have how many students are in this class. Interrogatif itu artinya kalimat tanya dan juga diikuti oleh countable nouns dan diakhiri oleh huruf s. Okay, the next one we have much. Much atau banyak digunakan hanya pada kata yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Dan penggunaannya pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Bedanya itu, much hanya digunakan pada kalimat uncountable nouns, sedangkan many digunakan pada countable nouns. Dan contoh kalimatnya yang positif ada, there is much sugar in the cake. Why we use there is? Karena meskipun artinya banyak, namun dia sugar itu termasuk satu kesatuan yang tidak bisa dihitung satu-satu. Nah, jadi kita anggap sugar itu satu kesatuan. And the next one is the negative ones. I don't have much money. And for the interrogative, how much milk do you put in my coffee? Okay, now we move to another topics. It is about there is and there are. Okay, the first one is there is. There is digunakan untuk menyatakan keberadaan benda tunggal atau singular. Yang artinya benda singular itu benda yang satu-satu. Misalnya di sini ada yang biasa digunakan yaitu diikuti oleh there is a, there is an, there is some, there is a little, and there is much. Yang baru saja kita pelajari yaitu much. Contoh yang bisa dilihat pada much adalah there is much water in bath. And there is much sugar in my tea. And the last one is there is much dust on the desk. Jadi much ini there is bisa diikuti oleh much. Okay, the next one we have there are. There are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda jamak atau plural yang artinya bendanya itu banyak dan bisa untuk countable nouns. Dan biasanya there are itu diikuti oleh kata some, several, few, many, and a lot of. Jadi Miss akan jelaskan yang many. Karena ini many ini termasuk untuk menjelaskan benda banyak, berarti dia sesuai dengan there are yang juga fungsinya untuk menyatakan keberadaan benda banyak. For example, there are many papayas in my garden. There are many students in our class. Jadi selalu ingat apabila kita menggunakan kata many dan pasti diikuti oleh countable nouns dan diakhiri oleh s atau es apabila
bendanya beraturan. Dan seperti contoh yang tadi, woman menjadi women apabila katanya tidak beraturan. Okay, that's all about our material. So if you have further questions, just let me know, or you can ask your question in our WhatsApp group. Jadi apabila kalian mempunyai pertanyaan atau ada hal-hal yang tidak dimengerti, kalian bisa tanyakan melalui grup daring bahasa Inggris 8B-nya. Miss akan menjawab di sana, atau kalian malu bertanya di sana, bisa personal chat Miss. So thank you and bye-bye.